Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Didi Irawan. Nah, kali ini kita akan nyamperin pedagang tahu campur di Surabaya. Dan beliau ini jualan dari 30 tahun yang lalu. Kita lihat nanti apa perkembangannya selama 30 tahun berjualan. Disclaimer bahwa saya sama sekali tidak menjelek-jelekan, tidak menyudutkan, tidak mengecil-ngecilkan seorang pedagang. Saya sebatas membuat video komparasi bahwa pedagang itu sebenarnya memang harus naik satu level menjadi pebisnis, karena seperti yang kita pelajari selama ini bahwa pedagang itu banyak keterbatasan yang bisa diminimalisir seorang pebisnis. Misalnya dari segi kesibukan, dari segi fleksibilitas, dari segi omset dan margin, profit, terus dari segi kemudahan ekspansi dan sebagainya. Kita bisa lihat langsung nanti perkembangannya selama 30 tahun berdagang itu kira-kira ada perubahan signifikan atau tidak. Karena kalau namanya pedagang itu, kalau menurut teori Robert Kiyosaki, itu masih dalam kuadran kiri. Sementara kalau mau menjadi pebisnis, dia harus pindah kuadran dari kiri ke kanan, dari kiri ke sebelah kanan. Artinya mungkin dari segi mindset terlebih dahulu yang harus diubah, bahwa ketika menjadi pedagang itu banyak keterbatasan yang tidak bisa kita hindari kecuali berpindah kuadran ke sebelah kanan menjadi seorang pebisnis. Kurang lebih seperti itu. Lagi-lagi disclaimer bahwa saya sama sekali tidak mengecilkan atau menyudutkan seorang pedagang, karena yang namanya pedagang atau pebisnis itu semata-mata hanya pilihan, tergantung tujuan kita seperti apa, tergantung niat kita seperti apa. Kalau memang kita berpikir untuk menjadikan semata-mata sumber pencaharian, sumber pendapatan untuk biaya hidup, mungkin cukup hanya menjadi pedagang. Tapi kalau kita punya niat lain, kita punya tujuan lain, mungkin untuk mendapatkan omset yang lebih besar, untuk mendapatkan profit yang lebih besar, mau tidak mau kita memang harus berpindah kuadran ke sebelah kanan menjadi seorang pebisnis. Oke, kita langsung simak saja di TKP. Seperti apa? Kita simak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba. Oke. Kakak, saking tahun pinter jualan tahu campurnya. Nggih. Nembe sirah istri niki anu. Ket SD kelas 4 sanjang istri. Oh. 30 tahun. Tapi istri kelas 3 niku mumpung datang kakek lho. Mungkin jenengan boten semoret kan, tapi istri semoret karo kakek. Sejak 4 SD kembali teng kakek ngono. Kayak panjangnya anu, sejak kelas 4 SD sampai sekarang kakek ini samenten mboten tuh ganti-ganti ngerti lho. Awet nomor. Masyaallah. Enten cabang. Teng mriki enten cabang mboten? Mboten enten. Nggih. Ini kalau pertama kali kayak mam nih tahu campur. Dereng nate kulo Mas. Asline Lampung kulo. Nggih. Asal yang mriki. Dalem? Kampungnya Tasik cecak kali bapak ini niku. Tasik pinggiran ini.
Brian jaga. Enggak. Mana Pak? Makanan terfavorit sampai sekarang. Tahu campur. Ini yang Mbak Yu Campur nanya, daging. apa sih ya ini namanya, nanti tak pamerin ke Mbak Yu. Dia udah nyampe sini, tak terakhir sekali datang lagi dan beli sendiri. Oke. Kakek ini jualan dari 30 tahun yang lalu sampai sekarang. Tempatnya nggak pindah, tapi kalau dulu tuh cuman kalau dulu tuh cuman pakai gerobak gini doang. Jadi gerobaknya tuh diparkir di sana depannya mobil itu. Terus rumahnya tuh agak jauh. Rumahnya jauh di sana gitu. Nah, sekarang kakek udah ngetem. Udah nyewa tempat gitulah. Ya masa udah 30 tahun lebih jualan dan nggak ada peningkatan sama sekali, tetap di gerobak kan. Ya minimal ada stand lah gitu. Ada stand berupa toko gitu. Enakan gitu nya. Barusan kakek cerita bahwa semakin kemari dia bisa full jualannya. Jadi awalnya itu anak dulu, nanti jam 9 jam 10 malam baru kakek itu datang nerusin gitu kan. Ya, Faktor umur. faktor usia. Pelajarannya kalau skill itu tidak ditingkatkan ke level yang agak sedikit high, pindah ke bisnis, itu perkembangannya sangat lambat. Jadi selama 30 tahun itu tidak ada perubahan yang signifikan gitu. Cuma rasa sih tetap mantap katanya, dan memang enak. Saya tunjukin nih tukangnya tahu campur. Jadi dia tuh ada tahunya, mana tahunya? Itu tahu, terus ada dagingnya. Dagingnya tuh lembut sapi banget. ya. Lembut banget, digigit langsung. Terus ada kerupuknya. Terus itu apa? Sayur ya? Ada sayur apa itu sayur? Sayur sawi sama mie gitu. Sawi Ini sama kayak mie. kentang gitu loh. Kentang. Iya, terus sama kopi. Saya belum nyicip kentangnya. Oke, tak suapin. Katanya ada kentangnya. Rasanya kenyal-kenyal gitu. Ini singkong. Dan porsinya juga standar bisa ngabisin. Makanya dia nagihin gitu, nggak muak gitu. Ada mie-nya juga. Ada kerupuknya. Dagingnya sekali lagi. Ini aja dong, strukturnya. Dia langsung hancur kan ke mulut. Kita nggak rasa. Langsung pecah. Nggak dikasih tahu prosesnya pun kayaknya saya sudah bisa ngira-ngira tuh apa persiapannya mau jualan tuh. Tahunya, dagingnya, terus yang kayak singkong tadi, kerupuknya, mie-nya, kuahnya. Berani nggak nanya konsep? Nanya konsep. Bapak lagi duduk, mau diajak ngobrol-ngobrol.